Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka nikahilah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu 2 dan 3 dan 4. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat agar tidak melanggar yang benar." Surat An-Nisa ayat ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa punya 2 istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dengan bahunya miring." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Dari Nash Al-Quran dan hadis inilah yang akan menjadi pokok bahasan pada kajian kali ini, yaitu apakah hukum kebolehan laki-laki menikahi 4 istri itu bersifat mutlak? Dan bagaimana jika ada laki-laki menikah lebih dari 4? Bagaimana status istri yang kelima atau seterusnya? Tetaplah di channel ini untuk menyimak pandangan ulama terkait pokok bahasan yang akan kita bahas. Sahabat Agenteya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin. Mari kita simak uraian singkat poligami dari berbagai sisi. Sejak zaman dahulu pria berpoligami, para nabi juga, contohnya Nabi Ibrahim, para raja, contoh terdekat raja-raja di Jawa. Jadi sebetulnya poligami itu bukan hal yang aneh, tapi memang tidak semua laki-laki mampu untuk poligami. Banyak perempuan muda Afrika, baik Islam maupun Kristen, lebih suka dinikahi laki-laki yang sudah menikah karena telah terbukti dapat bertanggung jawab. Sebuah penelitian terhadap perempuan berumur 15-59 tahun yang dilakukan di kota terbesar kedua di Nigeria menunjukkan bahwa 60% perempuan akan senang kalau suami mereka beristri lagi. Hanya 23% yang mengungkapkan tidak suka ide poligami. Penelitian di Kenya menyatakan 76% perempuan melihat poligami itu positif. Penelitian di pedesaan Kenya menunjukkan 25 dari 27 perempuan menganggap poligami lebih baik dari monogami. Perempuan-perempuan itu menganggap poligami dapat menguntungkan jika istri-istri itu bekerja sama satu sama lain. Dikutip dari Kilbridge tahun 1994 halaman 108-109. Itulah sekelumit poligami dari berbagai sisi. Allah Ta'ala Maha Tahu kebutuhan makhluknya. Ketika Allah menciptakan makhluk, Allah juga sudah mempersiapkan segala kebutuhannya. Dari mulai bekal, teman serta aturan hidup sudah Allah persiapkan. Setiap nabi dan rasul memiliki syariat yang berbeda dalam menjalan ibadah kepada Allah Hatta dalam hal munakahat. Untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala membatasi bolehnya berpoligami hanya sampai 4 istri. Dalam pokok bahasan kali ini, apakah kebolehan itu sudah menjadi hukum yang mutlak? Sahabat Agenteya dimanapun berada, para ulama telah membahas akan hal ini, bahwasanya hukum bolehnya berpoligami tidak mutlak. Hukumnya bisa berubah jadi makruh, haram, dan sunnah. Jika seorang lelaki membutuhkan istri yang lain misalnya sebab sang istri sakit-sakitan, atau istrinya mandul padahal lelaki itu ingin punya anak serta dia merasa mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya, maka poligami hukumnya sunnah baginya. Sedangkan jika tujuan poligaminya bukan karena butuh tapi sekedar meraih kenikmatan dan bersenang-senang serta masih diragukan tentang adil dan tidaknya terhadap para istri, maka hukum poligami baginya adalah makruh. Bila suami khawatir buat zalim dan tidak dapat memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya 3 orang istri, maka haram beristri 4. Jika ia hanya sanggup beristri 2,
maka haram baginya mempunyai 3 istri, demikian seterusnya. Itulah mengenai hukum poligami. Lalu bagaimana hukumnya menikah lebih dari 4 istri, dan bagaimana statusnya jika ada? Untuk hukum menikahi lebih dari 4 istri, para ulama telah sepakat hukumnya haram jika dilakukan pada saat bersamaan. Artinya pada saat yang sama terkumpul 4 istri. Jika hal itu terjadi, ada lelaki menikah lebih dari 4 istri, maka hukumnya zina dengan wanita yang kelimanya, dan wajib baginya kena hukuman had. Demikian untuk kajian kali ini. Insya Allah untuk dasar referensi saya tampilkan di akhir video. Lelaki yang baik ialah lelaki yang berpikir akan maslahat dan mafsadat, bukan sekedar hanya untuk melampiaskan hasrat birahinya. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Let it.